Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Juf, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Oen. Alhamdulillah dalam kondisi sehat, uh, walaupun cuaca dan sinyal kurang mendukung tapi tetap semangat. Iya, baiklah Bapak, hari ini kita akan melakukan coaching dan kita akan berbicara sebagai apa ini Pak? Sebagai rekan sejawat saja Bu. Oke, sebagai rekan sejawat. Ya, Nah, saya sebagai coach tidak merasa berada pada level yang tinggi nih Pak ya, kita semua sama. baik Bu. Di sini apa yang Bapak ingin ceritakan pada sore hari ini? Gini Bu. Saya sebagai guru kelas 6 ini, beberapa minggu ini saya sedang ada masalah Bu dengan satu orang tuh murid saya, yang mana murid saya ini eh, setiap saya berikan tugas pekerjaan rumah, anak tersebut ketika esoknya dalam waktu yang sudah disepakati mengumpulkan tugas, namun anak tersebut tidak juga membawa tugasnya. Nah, jadi tindakan saya yang pertama itu tentu saya sebagai guru pendidik, saya bertanya kepada anak tersebut, "Nak, mana tugas kamu? Kenapa tidak mengumpul dengan yang lain juga sudah mengumpul?" Dia tersipu malu dan juga tertekun tertunduk. Dia berat menjawab, "Pak, lupa Pak." Nah, jawabannya hanya seperti itu, lupa Pak. Nah, jadi saya kalau mendengar kata lupa, kalau lupa ini kan tidak sengaja begitu Bu ya. Cuman satu dua kali saya memaklumi mungkin karena terlupa itu tak sengaja. Namun berulang hari esok, baik itu tugas bidang studi mata pelajaran yang lain juga sama Bu kejadiannya. Dia tetap juga tidak mengumpul tugas. Ketika saya tanya, jawabannya tetap lupa. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak hari ini pelajaran apa? Tapi dia tahu. Hari ini pelajaran IPAS. Tetapi tugasnya tidak dibawa begitu Bu. Jadi ini membuat saya menjadi suatu PR dan masalah ini pertanyaannya. Mengapa ya? Kok bisa lupa? Tapi pelajaran dia tahu hari ini. Ini Bu masalah saya sehingga saya eh, bertanya-tanya. Ini bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Apa ini? Masalah apa dan bagaimana ini solusinya? Begitu Bu, masalah yang saya hadapi. Baik ya Pak. Nah, kira-kira harapan dari percakapan kita ini seperti apa nih Pak? Harapan Bapak terhadap si anak. Baik Bu. Jadi harapan saya Bu, dari percakapan ini nantinya saya bisa berbagi pengalaman dan juga berbagi apa ya praktik solusi baik lah agar saya mendapatkan ide solusi tentang penyelesaian kasus ataupun masalah pada yang serupa dengan yang saya alami ini, tentunya khususnya pada hari ini nanti saya bisa menemukan titik terangnya gitu dari percakapan ini nantinya. Oke, baiklah Pak. Kalau semisal nih Pak ya, ada skala 1 sampai 10. Nah, anak ini pada angka berapa tadi yang Bapak maksud tadi? Baik, kalau anak ini Bu ada skala dalam menyelesaikan tugas ya Bu, dalam artian mengumpulkan tugas. Ini skalanya 3 gitu Bu. Skala 3 lah Bu, dari 10. Sedangkan teman-temannya Jadi, itu bisa di skala 9, bisa skala 10. Dia hanya skala 3. Begitu Bu. paling tidak nih di angka berapa Bapak maunya si anak nih?
Paling tidak anak kita di skala 8 lah gitu, Bu. Saya sudah merasa bangga gitu kalau bisa dia 8. Walaupun 10 yang terbaik, tapi saya melihat 8 sudah baik untuk dirinya. Oke. Untuk mencapai target di skala 8 ini, apa yang harus Bapak lakukan? Apa yang Bapak rencanakan? Nah, ini Bu, saya sudah berencana ini dengan saya melakukan refleksi lah. Dengan refleksi, kemudian saya ada ide dan rencana. Itu yang pertama itu saya akan mengingatkan dia, Bu. Mengingatkan dalam artian setiap tugas di kelas saya ingatkan secara berkala ya. Jangan lupa ya nak, kerjakan tugasnya. Kemudian juga menggunakan jaringan sosial ya, menggunakan WhatsApp, saya WA secara pribadi agar dia juga jangan lupa mengerjakan tugas, dan juga saya akan berusaha melakukan kolaborasi dengan orang tuanya agar orang tuanya juga mengambil peran, karena ini sangat penting. Biasanya perkataan orang tua itu kan lebih cepat didengar, jadi membantu mengingatkan juga setiap ada tugas. Nah, selain itu ada juga Bu, saya mintakan juga kepada temannya sekelasnya yang berada di dekat lingkungan rumahnya untuk membantu juga mengingatkannya. Jadi selain dari saya, dari orang tua, dari teman, jadi ada 3 yang mengingatkannya seperti itu. Itu rencana tindakan saya, Bu. Baik, Bapak. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, apa ukuran keberhasilan yang Bapak harapkan dari siswa tersebut? Ya, tentu Bu, harapan saya sebagai gurunya, saya tidak ingin murid saya itu ada yang gagal walaupun 1 atau 2 orang, saya tidak ingin. Baiknya mereka berhasil seluruhnya. Jadi harapan saya itu adalah ketika anak itu saya berikan tugas, maka dia akan menyelesaikannya dengan tepat dan benar, dan juga menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada yang sosial, tidak ada yang dirugikan, begitu Bu, sehingga dia bisa ikut bersama-sama berhasil bersama teman-temannya dalam menyelesaikan tugas, begitu Bu. Baik, bagaimana tindakan Bapak agar ini akan berhasil di masa mendatang, Pak? Ya. Baik Bu, jadi untuk tindakan saya, selain tindakan yang saya sampaikan tadi, yaitu ada 3 model, tindakan saya juga yang lain yaitu menanyakan juga kepada semua murid, apakah tugas yang saya berikan ini, apakah tugas yang Bapak berikan ini merupakan tugas yang sangat berat, sehingga ada di antara yang tidak mau mengerjakan, apakah merasa tugas ini sangat sulit. Jadi saya bertanya, jadi saya tidak ingin menganggap soal itu mudah bagi saya, namun sulit bagi murid. Saya ingin soal itu adalah pengukurannya atau barometernya murid, sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan seperti itu. Jadi mengukur tingkat kesulitan soal melalui anak didik tersebut, gitu Bu. Oke Bapak ya, tadi ada 3 tindakan tadi ya. Menurut Bapak, tindakan mana dari ketiga tindakan tadi itu yang tingkat keberhasilannya cukup signifikan? Saya kira Bu, dari beberapa
rencana saya tadi yang paling berhasil menurut saya ini ya, tapi belum dibuktikan, tapi menurut saya kemungkinan dengan berkolaborasi dengan orang tuanya, yaitu mengingatkan tugas dengan penyambung orang tuanya. Nah, itu Bu, karena alasannya karena orang tuanya lah yang paling dekat dan banyak waktu berampingan dengan dirinya selama di rumah. Seperti itu. Iya. Kapan ini Bapak bisa melakukan hal-hal rencana-rencana Bapak ini atau ide-ide Bapak ini kira-kira? Rencana ini saya mengingat kita mengejar waktu yang sudah mendekati ujian semester ganjil, maka saya akan melakukan secepatnya. Besok sudah bisa saya lakukan dalam pembelajaran. Suaranya Bu Owen, mic. Kira-kira berapa lama Pak progres yang Bapak harapkan ini agar berjalan? Ya, untuk ukuran waktu mungkin saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 minggu lah, Bu, untuk melakukan rencana ini. Sekaligus saya melihat nanti hasilnya bagaimana. Jadi butuh waktu 4 minggu. Baiklah ya Pak, sekitar 4 minggu ya Pak, Ya. progres atau rencana Bapak ini Bapak harap bisa berhasil. Nah, setelah berhasil Pak, kapan kira-kira kita tinjau lagi perkembangan coaching kita ini? Mungkin kita akan ketemu lagi Bu di minggu ke-5 atau minggu ke-6 setelah ini. Nah, minggu ke-6 atau minggu ke-5 setelah hari ini, gitu Bu. Kita akan membicarakan tentang kemajuan peserta didik tersebut. Oke, baiklah Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Ya, yang pasti Bu, pada pembicaraan hari ini saya itu sudah merasa beban saya kurang beban saya, yang mana pada tadinya saya merupakan memiliki masalah ya dalam pembelajaran di kelas. Setelah melakukan pembicaraan ini tentunya sudah mendapatkan ide-ide baru dan juga solusi, sehingga masalah yang saya hadapi itu sudah ada titik terangnya dengan keyakinan dan juga waktu, komitmen lah untuk melakukan tersebut. Sehingga nanti saya harapkan setelah dari kegiatan ini saya bisa melakukan dengan hasil maksimal pada fokus masalah tentang murid saya yang tidak mengerjakan tugas tersebut terselesaikan. Iya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya, terus atas kebersediaan Bapak di sini. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.